Kita kembali di Sapa Indonesia Pagi dan kita kembali menghadirkan segmen Sehat di tengah pandemi di mana kita akan membahas masalah seputar kesehatan yang bisa menjadi referensi Anda saat Anda mungkin masih ragu untuk ke rumah sakit. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang atau melalui telepon interaktif bisa menghubungi kami saat ini di nomor telepon 021 5366 0500. Kami hari ini mengundang Dr. Hermawan Setianto, dokter spesialis paru, untuk menjawab pertanyaan Anda. Selamat pagi, Dr. Hermawan. Selamat pagi Mas Timothy dan pemirsa di rumah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kembali, Dr. Hermawan. Saya langsung saja, dokter, ke pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram. Ini dari @nadia_saftri. Pagi dok, saya mau bertanya, dari artikel-artikel kesehatan yang saya baca, salah satu upaya untuk menghindari terjadinya serangan asma antara lain dengan menjalani vaksinasi influenza dan pneumonia secara teratur. Pertanyaan saya, apa hubungan antara influenza dan pneumonia dengan asma? Mohon penjelasannya ya dok. Silakan dok. Baik Mas Timothy, untuk Mbak Nadia ya. Jadi asma itu memang ada dalam kondisi stabil dan juga ada dalam kondisi eksacerbasi atau serangan atau kambuh ya Mas Timothy ya. Jadi salah satu atau beberapa penyebabnya adalah misalkan terpapar oleh alergen, terpapar oleh debu, terpapar oleh polusi. Kemudian perubahan cuaca yang ekstrim, misalkan terlalu dingin ya, terlalu panas. Dan ada juga faktor lain penyebab serangan asma, misalkan infeksi ya. Nah, infeksi itu kan bisa dari virus, bisa dari bakteri ya. Nah, yang sering memang virus ya, misalkan virus flu ya, virus flu atau influenza. Nah, biasanya pada orang-orang yang serangannya itu sering disebabkan oleh infeksi, maka untuk mengatasinya ya kita cegah infeksinya tersebut. Salah satu caranya dengan melakukan vaksinasi ya. Misalkan dilakukan atau diberikan pemberian vaksin flu ya. Jadi untuk mencegah timbulnya serangan asma. Nah, vaksin flu itu biasanya memang rutin dilakukan biasanya setiap tahun ya, karena kita ketahui kalau virus itu kan mudah berubah ya, berubah bentuknya sehingga kadang menimbulkan strain-strain baru yang perlu dimodifikasi lagi vaksinnya. Dan daya tahan tubuh atau daya tahan imun terhadap virus itu biasanya bertahan kan tidak terlalu lama, mungkin hanya sekitar 1 tahun ya. Jadi biasanya rutin kita bisa dikerjakan untuk imunisasinya itu. Oke, jadi ini untuk menghindari serangan asma gitu dok. Apakah memang bisa sampai menimbulkan seseorang mendapatkan asma? Ya, biasanya itu tadi karena faktor infeksi itu tadi ya, sehingga inflamasi atau peradangan di saluran napasnya meningkat. Nah, itu yang membuat penderita mengalami serangan atau kekambuhan asmanya. Oke, jadi apakah disarankan dok untuk mendapatkan vaksin atau imunisasi tersebut? Ya betul, kalau memang penyebab utamanya dari faktor infeksi, misalkan sering batuk pilek, sering beriang ya, dan itu menimbulkan serangan asma, ya disarankan untuk melakukan imunisasi atau vaksinasi ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan kedua. Ini dari @najlaputria0601. Pagi dok, saya ingin bertanya, sudah berapa minggu ini saya mengalami batuk yang berkepanjangan pada malam hari saat ingin tidur. Bahkan 2 hari berturut-turut saya batuk sampai muntah. Apa kira-kira penyebabnya ya dok? Silakan dok. Iya, baik. Jadi pada beberapa orang memang saluran nafasnya itu ada yang sifat atau peka ya terhadap rangsangan. Kita sebut biasanya hiperaktivitas bronkus ya. Jadi saluran napas itu tidak bisa kesenggol sedikit ya, misalkan oleh debu ya, oleh udara yang terlalu dingin. Nah, biasanya pada malam hari kan udaranya lebih dingin ya. Lebih dingin, mungkin tidurnya pakai AC, AC-nya terlalu dingin bisa saja menimbulkan batuk. Dan misalkan dipakai spray, yang spraynya mungkin ada debu atau apa, nah itu bisa timbul batuk. Jadi batuk itu sebenarnya kan mekanisme respon tubuh ya untuk mengeluarkan sesuatu yang masuk ke saluran napas kita ya. Nah, pada beberapa orang memang itu tadi Mas ya, jadi ada semacam kepekaan saluran napasnya terhadap sesuatu. Kita sebut ya hiperaktivitas bronkus. Jadi ini lebih ke arah bronkitis alergi lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Nah, tapi apabila misalkan disertai keluhan-keluhan lain, misalkan sering batuk, kemudian mulai timbul meriang ya. Nah, apalagi ada rasa-rasa sesak, nah itu tentu harus diperiksa lebih lanjut ya, apakah ada infeksinya ya misalkan. Nah, itu biasanya ada perlu obat tambahan selain obat batuk. Oke, kalau yang menyebabkan muntah itu apakah sebenarnya lebih ke refleks di tenggorokan saja kah atau memang ada penyebab lain yang menyebabkan sampai? Iya, biasanya kalau orang batuk-batuknya sering ya, nah itu kadang merangsang refleks muntah yang ada di tenggorokan ya. Jadi orang yang batuk-batuk terus ada lendir di tenggorokan yang kadang susah untuk dikeluarkan.
Nah biasanya timbul sampai muntah. Oke, Gitu, tapi ya. tidak perlu terlalu dikhawatirkan mengapa sampai muntah, hanya refleks dari Ya, badan ya, saja gitu ya. efek dari batuknya aja ya. Oke, baik kita lanjutkan lagi dok ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Nadine Yasmin. Pagi dok, saya baca artikel tentang apa yang diderita suami saya beberapa tahun ke belakang dan semua gejala emboli paru ada di suami saya. Saya harus bagaimana ya sekarang dok? Salah satu gejala yang diderita yang paling terlihat itu pegal betis yang tidak normal. Apakah saya harus segera ke dokter atau ada obat yang sebaiknya diminum dulu? Iya, jadi pengertian emboli sendiri itu kan sebenarnya kan tersumbatnya pembuluh darah lah ya, gampangnya seperti itu ya. Bisa oleh misalkan udara, oleh darah yang menggumpal ya, trombus gitu bisa sebut, atau mungkin karena lemak ya. Nah, lokasinya bisa di pembuluh darah. Misalkan di paru maka disebut emboli paru ya. Hmm. Nah, kalau misalkan di tempat lain berarti emboli di tempat lain, misalkan di daerah vena-vena di bagian kaki atau di tempat lain lah ya. Nah, kalau emboli paru sebenarnya gejalanya tidak spesifik memang Mas ya. Jadi misalkan bisa pasiennya sesak, napasnya cepat, batuk darah atau nyeri dada kadang bisa seperti itu. Tapi sebenarnya untuk memastikan apakah ini menderita emboli paru atau enggak, ada gold standar untuk memeriksa ini dengan CT PE namanya, pemeriksaan pencitraan untuk menilai udem paru ya, pulmonary edema ya. Jadi ini sebenarnya belum tentu ke arah itu juga ya. Jadi harus dieksplor lebih lanjut. Apalagi ini kan letaknya di perifer ya, bukan di daerah dada ya. Di kaki katanya tadi ya, yang Iya. pegel-pegel ya. Di Nah betis. bisa saja mungkin hanya radang lokal saja di daerah situ ya. Tapi kalau memang berlanjut terus ya sebaiknya memang harus dikonsultasikan ke dokter. Apakah ada hal yang lain ya. Ya, salah satunya memang itu adalah emboli misalkan bisa juga ya. Tapi harus dipastikan Mas dengan pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke. Untuk sementara paling kita berikan obat-obat pereda sakit dulu biasanya. Oke. Sambil beristirahat ya, melemaskan otot dan yang lain-lain ya. Oke, kalau cukup istirahat dan ya itu ya tadi mungkin mengikuti beberapa langkah tadi, ini sebenarnya sudah bisa membaik sendiri kah atau memang harus sampai ditemukan tuh dok penyebabnya apakah? Kalau memang hanya misalkan radang otot saja biasanya dengan obat-obat tadi pereda nyeri, pelemas otot, istirahat biasanya akan hilang. Tapi kalau misalkan berlanjut, nah terus ya nyarinya makin lama apalagi makin hebat ya, perlu dikonsultasikan Mas ya ke dokter Oke. ya untuk di pemeriksaan lebih lanjut ya, mungkin dengan Oke, baik, semoga itu scan dan lain-lain ya. Ya. Baik, Dokter Hemawan, nanti kita akan lanjutkan dengan menerima telepon. Untuk itu kami Ya. mengundang pemirsa untuk menghubungi kami dan untuk berkonsultasi langsung dengan Dokter Hemawan di nomor telepon 021 5366 0500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini.